Guys, saya akan menanggapi lagi tentang komen-komen kalian di VT saya yang ini. Celotehannya itu seperti anak dewasa yang di-create atau barangkali tanpa diberitahu oleh orang tua pun dia sudah melakukan sebuah kata-kata yang mengkritik orang gitu. Nah, kebetulan VT saya itu viral. Kita membahas tentang Ara ya, Ara yang cantik, pinter, yang talkative banget ya dan sebagainya. Oke, jadi gini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mendukung saya bahwa anak tersebut memang harus diajari tentang adab dan etika sejak kecil. Mereka fix dan setuju dengan saya. Benar, saya tidak menyalahkan kedua orang tuanya, karena orang tuanya juga saya yakin dia mengajarkan tentang etika tersebut ya. Pertama, kelekatan antara ibu dan anak, orang tua, dan ada satu ontinya, tantenya, itu mereka sangat dekat. Dan dia itu kan anak tunggal kalau nggak salah ya guys, tolong dikoreksi kalau saya salah. Dia itu konsentrasi penuh terhadap si anak ini. Jadi terkadang alam bawah sadar mereka, para orang tuanya, lupa tentang batasan-batasan yang seharusnya tidak boleh disampaikan ke publik, tidak boleh bicara tentang hal-hal yang menyangkut tentang etika agama barangkali, hijab barangkali, usia barangkali, dan hal-hal yang mengandung sensitif. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya, mohon orang tuanya lebih selektif dan lebih menegaskan bahwa ranah apa yang tidak boleh disampaikan ke publik, ranah mana yang boleh disampaikan ke publik. Ini agar melatih anak tersebut untuk bisa merekam. Karena anak ini cerdas. Kalau saya lihat nih anak ini cerdas banget gitu. Dan saya lihat kemarin dari VT-VT-nya direndengkan dengan orang-orang yang satu usia dengan dia menonjol sekali dan sangat-sangat dominan. Artinya apa? Segala sesuatu difasilitasi oleh orang tuanya. Nah, ini ya yang kadang tidak terpikirkan oleh orang tua dan secara alam bawah sadar orang tua lupa dan tidak mengingatkan dan menekankan akan hal tersebut. Kedua, jangan sampai ada orang berpikiran bahwa ini adalah eksploitasi anak. Karena apa? Dengan seringnya Anda bersafari podcast, mendapatkan cuan. Oke? Mendapatkan uang dari undangan-undangan TV, podcast, dan lain-lain. Uang itu bisa berdalih bahwa ini untuk tabungannya Ara. Tapi secara tidak langsung Anda membuka peluang pekerjaan dan pendapatan melalui Ara. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Karena dalam sebuah eksploitasi anak, tolong dicamkan dan tolong diperhatikan ini, pada saat orang tua membolehkan anak bekerja, ini sama artinya kerja loh, gitu, karena menghasilkan uang. Kalau tidak kerja itu tidak menghasilkan uang. Oke? Ini barometernya itu pendapatan, penghasilan. Oke? Karena pada saat diundang, belum tentu mood anak ini baik. Sedang baik-baik saja, atau sedang enak, atau sedang mau dia melakukan podcast itu atau undangan tersebut. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi mood anak pada saat anak itu sedang diinterview. Jadi itu namanya pemaksaan dan pemerkosaan hak terhadap si anak tersebut tanpa orang tua tahu. Paham ya sampai di sini? Jadi untuk sekarang ini kan ada Komnas Anak, ada ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan sebagainya. Jangan sampai ini kena eksploitasi. Hati-hati sekali. Apalagi kalau sudah diundang di mana-mana, too much, kebanyakan. Itu nggak baik dalam perkembangan dan sebagainya. Tolong dijaga dan disikapi dengan bijaksana karena hal ini untuk kebaikan Ara sendiri. Ara sedang bagus-bagusnya, tapi jejak digital tidak bisa dihapus. Hujatan-hujatan dan ketidaksimpatikan netizen terhadap Ara itu cukup besar. Jadi hati-hati, ini akan berdampak buruk terhadap perkembangannya. Oke, Bunda, Baba Bubu, tolong diperhatikan ini. Saya sayang sekali anak ini cerdas. Kalau tidak disampaikan dengan baik dan koordinasi dengan baik cara mengajarnya, sayang sekali. Dan ini adalah aset untuk hidup Anda. Dan satu lagi, apabila dia berbicara di publik, tolong ada internal coach. Jadi briefing lah, briefing kecil-kecilan. Misalkan gini, sayang, nanti kalau ditanya nggak boleh ya bicara mengenai agama, tidak boleh kamu menanyakan kenapa pakai hijab, berapa usiamu, dan sebagainya. Itu akan menyakiti orang-orang yang bertanya begitu. Lebih baik tanya ke mama aja, nggak boleh tanya ke orang yang bersangkutan.
Dan satu lagi, jangan sampai ada normalisasi bahwa ada perkataan, ah itu kan cuma anak. Bahasa anak perlu dijaga. Bahasa dan perilaku anak perlu ada pembelajaran sejak dini. Dan harus intensif. Seperti itu ya Ibu, itu tips kecil aja sih dari saya. Pastilah Anda lebih pinter dari saya bagaimana cara menghadapi anak yang cerdas itu. Salam Lita Gatik.